Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Bertemu lagi dengan Miss Santika. Kali ini kita akan belajar tentang sumber energi alternatif. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kini sudah tersedia energi alternatif untuk menggantikan energi utama jika habis. Energi alternatif adalah energi yang dapat digunakan untuk menggantikan energi utama. Anak-anak, kita akan melihat pemanfaatan sumber energi alternatif. Yang pertama, kita akan belajar sumber energi alternatif berupa panas bumi. Panas bumi merupakan sumber energi alternatif yang berasal dari dalam perut bumi. Energi panas bumi disebut juga dengan geotermal. Energi panas bumi dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga panas bumi. Selanjutnya, kita akan belajar energi alternatif yang disebut dengan biomasa. Biomasa merupakan sumber energi yang berasal dari hewan maupun tumbuhan. Biomasa sendiri dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama, biogas, kemudian biodiesel, dan bioetanol. Yang pertama, kita akan belajar biogas. Bahan bakar biogas berasal dari sampah organik seperti kotoran hewan ataupun sampah tumbuhan. Gas metana yang telah dihasilkan oleh sampah organik tersebut menjadi bahan bakar pengganti minyak tanah atau LPG. Kemudian, bahan bakar fermentasi sampah organik juga bisa dimanfaatkan jadi pupuk. Yang kedua, kita akan belajar biodiesel. Biodiesel merupakan sumber energi alternatif untuk mesin diesel. Biodiesel berasal dari minyak sayur atau lemak hewan. Biodiesel salah satunya berasal dari kelapa sawit. Selanjutnya, kita akan belajar bioetanol. Bioetanol merupakan sumber energi yang menggantikan bahan bakar bensin. Sumber energi bioetanol terbuat dari tumbuhan yang mengandung karbohidrat ataupun zat gula. Energi alternatif angin. Angin merupakan udara yang bergerak. Gerakan udara yang terjadi karena perbedaan tekanan. Energi angin menjadi energi listrik melalui alat yang dinamakan dengan kincir angin atau baling-baling besar di sekitar. Selanjutnya, kita akan belajar energi air. Air dapat dimanfaatkan sebagai energi alternatif. Air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Gerakan air tersebut dimanfaatkan menjadi energi listrik. Selanjutnya, kita akan belajar energi alternatif yang berasal dari gelombang laut. Gelombang laut merupakan pergerakan naik turunnya air laut. Gelombang air laut dapat dimanfaatkan menjadi energi listriknya. Energi alternatif yang lain adalah matahari. Matahari dapat dimanfaatkan menjadi energi alternatif. Energi yang dihasilkan oleh matahari disebut juga dengan energi surya. Energi surya dapat dimanfaatkan juga untuk menghasilkan energi listrik melalui panel surya atau solar cell. Kita juga dapat membuat energi alternatif sendiri melalui benda-benda yang mudah kita dapatkan di sekitar kita. Pertama, kita akan membuat baterai dengan menggunakan kentang. Bagaimanakah cara membuatnya? Yang pertama, kalian perlu menyiapkan bahan-bahan berikut ini. Kentang 4 buah, lampu LED kecil, paku 4 buah, uang koin 500 warna kuning juga 4 buah. Kita juga perlu menyiapkan kabel dengan ujung penjepit buaya. Setelah kita siapkan bahan-bahan tersebut, yang pertama kalian lakukan adalah tata kentang membentuk segi 4 seperti itu. Kemudian kita tancapkan paku. Setiap kentang kita tancapkan 1 paku. Selain itu, setiap kentang juga kita tancapkan koin 1 per 1. Setelah kita tancapkan koin dan pakunya,
Selanjutnya kita beri kabel di masing-masing koin dan paku tersebut. Kalian pasang ujung kabel, jika ujungnya paku maka ujung satunya adalah koin. Begitupun kabel berikutnya. Semua kabel kita pasang seperti itu. Jadi jika ujung satunya ditancapkan ke koin, maka ujung berikutnya ditancapkan ke paku. Setelah kita tancapkan seperti tampak pada video kali ini, maka di sisi ujung yang paling akhir kabel tersebut kita beri lampu LED. Kita lihat apakah lampu itu bisa menyala. Miss Santika akan zoom bagian lampu agar kalian bisa lihat bahwa di tengah lampu tersebut berwarna merah, maka menunjukkan bahwa lampu tersebut bisa menyala. Kita lihat sekali lagi ya. Nah, kita lihat lebih jelas bahwa lampu tersebut bisa menyala dengan bantuan energi alternatif berupa baterai yang terbuat dari kentang. Selain itu, kalian juga bisa memanfaatkan jeruk nipis. Saya siapkan 5 buah jeruk nipis, koin yang berwarna kuning, lampu LED kecil, kemudian paku, dan kabel dengan ujung penjepit. Setelah kalian siapkan bahan-bahan tersebut, caranya hampir sama dengan menggunakan kentang tadi. Jadi, pertama kita tancapkan paku dan uang koin 500-an ke dalam jeruk. Kita tancapkan satu persatu paku dan koin 500-an ke dalam jeruk tersebut. Setelah kita tancapkan, maka kita bisa beri kabel pada masing-masing sisinya. Sama seperti kentang, kabel satu ujungnya ditancapkan ke paku, maka ujung berikutnya ditancapkan ke koin. Untuk kabel berikutnya juga sama. Jadi satu ujung ditancapkan ke paku dan satu ujung lainnya ditancapkan ke koin 500-an. Setelah semua kabel tertancap, maka kita beri lampu LED. Kita lihat, jika tadi lampu yang berwarna merah, kita lihat ini lampunya berwarna hijau. Apakah lampunya bisa menyala? Kita lihat ya, bahwa lampu tersebut bisa menyala karena baterai sederhana yang terbuat dari jeruk nipis. Listrik juga dapat dihasilkan dari jeruk nipis maupun jeruk lemon. Mengapa? Karena saat rangkaian kabel dan baterai buah terhubung dengan sempurna, terjadi reaksi redoks yang spontan dalam rangkaian kabel tersebut. Redoks merupakan singkatan dari reduksi dan oksidasi, yang menjelaskan berubahnya keadaan oksidasi atom-atom dalam sebuah reaksi kimia. Oksidasi pada buah terlihat ketika buah yang segar menjadi layu. Jeruk nipis mengandung asam sitrat atau C6H8O7 yang membuat jeruk terasa masam. Nah, asam sitrat termasuk elektrolit lemah, sehingga dapat dialiri arus listrik. Sampai di sini dulu penjelasan Miss Santika tentang energi alternatif. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini sampai selesai. Miss Santika akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.